Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang menarik ya, tentang bisnis donasi dan juga filantropi. Itu tuh apakah dibenarkan dari sudut pandang agama? Di zaman sekarang ini tuh kan banyak banget ya bisnis sosial yang berfokus pada amal dan juga bantuan sosial. Contohnya tuh seperti penggalangan dana online, kemudian pembangunan masjid, hingga pendidikan berbasis donasi. Dan juga seperti program-program sosial lainnya ya. Nah, sebenarnya filantropi ataupun kegiatan amal tuh bukan hal baru ya. Di berbagai agama, membantu sesama adalah ajaran utama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma, apakah boleh filantropi ini tuh diintegrasikan dalam model bisnis sosial? Dan bagaimana pandangan dari para pemuka agama mengenai hal ini ya, bisnis donasi dan juga filantropi? Mungkin gue jelasin dulu tentang bisnis sosial berbasis filantropi ya. Apa itu tuh sebenarnya? Jadi bisnis sosial berbasis filantropi ini tuh adalah model bisnis ya, yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berfokus pada memberikan manfaat sosial. Misalnya, lembaga wakaf produktif yang hasilnya diberikan kepada masyarakat. Kemudian ada platform crowdfunding donasi ya, untuk kemanusiaan. Kemudian ada semacam koperasi syariah yang membantu ekonomi umat dan sekolah berbasis dana zakat dan infak. Nah, kira-kira apakah konsep bisnis seperti ini tuh diterima oleh agama? Oke, mungkin gue akan share dari perspektif pemuka agama ya. Jadi filantropi dalam Islam itu semacam zakat, infak, dan wakaf ya. Nah, dalam Islam, konsep filantropi itu sangat kuat, terutama melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Al-Quran secara jelas menyebutkan ya, pentingnya berbagi dengan sesama. Salah satunya itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, dalilnya itu berbunyi, "Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik." Ini Quran surat Al-Baqarah 267 ya. Nah, kemudian bisnis yang berbasis filantropi itu tuh bisa menjadi bentuk kesalehan sosial ya. Kesolehan sosial. Nah, menurut penelitian di jurnal IAIN Parepare ya, Islam mendorong wirausaha berbasis syariah sebagai bentuk ibadah selama memenuhi prinsip kejujuran dan keadilan. Nah, ini ada dari perspektif Kristen. Dalam ajaran Kristen, filantropi itu sangat ditekankan dalam Injil Matius 25:35-36. Nah, dalam kitab tersebut, Yesus tuh mengajarkan pentingnya memberi makan orang lapar, memberi tempat bagi orang asing, dan membantu yang membutuhkan. Banyak gereja kini tuh menjalankan bisnis sosial seperti bank makanan atau rumah sakit berbasis donasi. Kemudian dari perspektif Hindu. Nah, dalam ajaran Hindu tuh konsep dharma atau kewajiban moral menekankan pentingnya berbagi kekayaan dengan masyarakat. Banyak lembaga berbasis Hindu yang menjalankan sekolah gratis, rumah sakit amal, dan program sosial lainnya. Dalilnya itu ada di Bhagavad Gita 3:12 ya. Dia yang membagikan rezekinya kepada orang lain akan mendapatkan berkah berkali lipat ganda. Kemudian perspektif Buddha. Nah, dalam ajaran Buddha tuh praktek dana atau memberi adalah salah satu cara utama mencapai kedamaian batin dan kebajikan. Banyak vihara yang menjalankan program filantropi seperti rumah makan gratis dan beasiswa bagi yang membutuhkan. Nah, dalilnya ada di Dhammapada 177 ya. Orang yang murah hati akan mendapatkan kebahagiaan sejati dalam kehidupannya. Ini menurut perspektif Buddha. Nah, dari perspektif agama itu ya diperbolehkan ya. Kita tuh melakukan bisnis sosial ataupun filantropi ya. Itu diperbolehkan asal tidak melanggar batasan-batasan ataupun ketentuan yang berlaku di dalam agama kita masing-masing. Nah, di sini gua rangkum ada 5 mungkin yang perlu kita tuh perhatikan ya. Yang pertama tuh dari sisi niat dan juga keikhlasannya. Dan di dalam ajaran Islam itu tuh sebuah niat itu tuh sangat menentukan nilai sebuah amal. Jadi jika bisnis sosial ini tuh dilakukan dengan niat membantu sesama dan mencari ridho Allah, maka itu tuh menjadi bentuk ibadah. Kemudian yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Jadi pemuka agama menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana itu tuh sangat penting. Jangan sampai bisnis sosial ini tuh menjadi ajang mencari keuntungan pribadi dengan kedok amal. Contohnya, penggunaan dana infak masjid ya harus sesuai peruntukannya. Tidak boleh dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak disetujui oleh donatur.
Nah, ini perlu diperhatikan juga ya, transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang ketiga, penggunaan dana zakat dalam bisnis sosial. Nah, beberapa ulama ini tuh berbeda pendapat sebenarnya tentang apakah dana zakat boleh digunakan untuk pembangunan masjid atau sekolah. Jadi ada sebagian ulama membatasi zakat hanya untuk 8 asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran. Sementara yang lain itu ada yang memperbolehkan penggunaannya untuk fasilitas umum sebagai bagian dari fisabilillah. Nah, kemudian yang keempat, etika dalam penggalangan dana. Nah, jadi kita tuh harus paham juga tentang etika dalam penggalangan dana. Bagaimana cara terbaik menggalang dana untuk bisnis sosial? Di sini ada perdebatan sebenarnya mengenai tentang meminta-minta di jalanan ya. Ada beberapa pemuka agama itu tidak setuju dengan cara seperti ini ya, karena itu tuh dinilai sebagai mengurangi wibawa agama dan menyebabkan gangguan di ruang publik. Oleh karena itu disarankan lebih baik menggunakan metode yang lebih terstruktur seperti crowdfunding online atau dana sosial berbasis koperasi. Nah, kemudian yang kelima tuh ada prinsip etika bisnis Islami. Jadi kita tuh harus paham juga tentang dalam menjalankan bisnis sosial ini tuh penting untuk menerapkan prinsip etika bisnis Islami seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Bisnis tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, jadi sebenarnya itu dapat disimpulkan ya, bahwasanya bisnis filantropi ini tuh diperbolehkan. Bahkan sebenarnya itu dianjurkan oleh agama ya. Tapi dengan syarat ya yang tadi, kita harus punya niat yang benar. Jadi niatnya itu tuh untuk membantu sesama, bukan untuk keuntungan pribadi. Kemudian kita juga harus transparansi. Jadi tidak ada penyalahgunaan dana di bisnis filantropi tersebut. Nah, kemudian ada akuntabilitasnya. Jadi kan jelas pertanggungjawaban dananya itu ya. Keluarnya itu untuk apa, ininya itu untuk apa, dan semacamnya ya. Uang yang keluar dari kas itu tuh untuk apa, dipakai untuk apa. Nah, jadi jelas pertanggungjawabannya ya. Akuntabilitasnya tuh harus ada. Kemudian ya sesuai dengan nilai agama yang pastinya itu tidak bertentangan dengan ajaran moral dan juga etika ya. Kemudian yang terakhir, bermanfaat untuk masyarakat ya. Jadi program dari bisnis filantropi kita tuh harus berdampak positif bagi orang banyak. Jadi model bisnis itu diperbolehkan ya dan sangat dianjurkan dari perspektif agama. Oke, kira-kira gimana menurut kalian guys? Apakah bisnis filantropi ini itu tuh memang benar-benar menjadi sebuah solusi? Apakah bisnis filantropi ini tuh membawa dampak positif bagi banyak umat? Soalnya banyak banget sih di media sosial yang gue lihat ya, banyak orang-orang tuh melibatkan agama ataupun mengatasnamakan agama untuk mengambil keuntungan pribadi. Jadi kenapa gua share hal ini, itu tuh supaya kita tuh tahu kalau misalnya mereka tuh mengagung-agungkan ya, terlalu membesar-besarkan bahwasanya ini tuh bisnis agama, bahwasanya ini tuh ibadah, dan mereka tuh selalu membawa-bawa agama, tapi mereka tuh nggak transparan. Banyak banget yang gua lihat ya, mereka mengatasnamakan filantropi, tapi ada misi ataupun tujuan di balik dari bisnis tersebut ya, tujuan untuk kepentingan pribadi. Itu ada ya, dan di media sosial sebenarnya banyak. Gimana menurut kalian kira-kira? Ya, komentar ya. Gue mau lihat pendapat lo tentang bisnis filantropi seperti ini ya, yang mungkin terjadi di dekat rumah lo. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.